anak-anak semuanya, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin pastinya semua dalam keadaan yang luar biasa. Kali ini kita akan sama-sama belajar di tema 1, subtema 3 muatan IPA, kelas 4 SD Metodis Lubuk Pakam. Sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita belajar bersama-sama pada siang hari ini. Pada hari ini, di subtema 3, kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Ada 4 sifat bunyi yang akan kita pelajari hari ini. Sifat bunyi yang pertama, yaitu bunyi dapat merambat melalui medium zat padat, zat cair, dan gas. Nah, sifat yang pertama ini sudah kita pelajari di subtema yang pertama. Di udara atau zat gas, bunyi menempuh jarak 340 meter tiap detiknya. Di air atau zat cair, bunyi menempuh jarak 1500 meter tiap detiknya. Di dalam besi atau zat padat, bunyi menempuh jarak 5000 meter tiap detiknya. Berarti bunyi merambat paling cepat di zat padat. Tetapi bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Nah, kita sudah belajar di subtema yang pertama. Sekarang kita lihat sifat bunyi yang kedua, yaitu bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Sifat bunyi yang kedua ini kita akan belajar lebih dalam lagi di subtema ketiga ini. Kita akan bahas hari ini ya. Kemudian ada sifat yang ketiga, yaitu bunyi dapat dibiaskan. Berarti bunyi bisa mengalami pembiasan. Nah, contohnya itu fenomena petir yang terdengar lebih keras pada malam hari dibanding siang hari. Ini karena suhu udara atas pada siang hari lebih dingin dibanding suhu udara bawah, sementara pada malam hari itu sebaliknya. Kemudian sifat yang keempat, yaitu bunyi merupakan gelombang longitudinal. Artinya gelombang yang arah rambatannya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam di sifat-sifat bunyi yang kedua, yaitu bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Pertama, kita akan belajar tentang pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi ini bisa terjadi jika bunyi dalam perambatannya itu dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Nah, contohnya itu seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Jadi jika mengenai benda yang permukaannya keras, maka bunyi dipantulkan. Nah, ketika sudah mengenai benda yang permukaannya keras, akan terjadi 3 macam bunyi pantul. Yang pertama itu adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung atau kerdam. Dan yang ketiga adalah gema. Yuk kita belajar satu-satu jenis-jenis bunyi pantul ini. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini dihasilkan jika berdekatan dengan pemantul bunyi. Nah, contohnya itu suara di kamar mandi terdengar lebih keras. Bunyi kereta api lebih keras ketika melewati terowongan, atau saat kita berbicara di dalam ruang sempit dan tertutup. Nah, makanya kita senang jika kita sedang mandi, kita bisa sambil bernyanyi, karena suara kita terdengar lebih jelas, lebih indah, dan lebih merdu. Seperti konser ya, Lause juga suka mandi sambil nyanyi. Nah, itu adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Sekarang kita lihat jenis yang kedua, yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam itu adalah bunyi pantul yang terdengar saling susul dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli itu menjadi tidak jelas. Gaung atau kerdam itu sering terjadi di gedung bioskop, gedung pertunjukan, studio radio, dan lain-lain. Nah, kayak gimana ya saling susul? Nah, maksudnya adalah ketika bunyi asli mulai, bunyi pantul gaung belum terdengar. Seperti kata belajar ini ya, kita ambil contoh ketika bunyi asli itu menyebutkan kata belajar. Ketika bunyi asli ada di be, bunyi pantul gaung belum mulai.
Ketika bunyi asli sudah ada di la, bunyi pantul gaung baru mau mulai di be. Ketika bunyi asli berakhir di jar, bunyi pantul gaung baru mulai di la. Kemudian ketika bunyi asli tidak ada lagi, baru terdengar bunyi pantul gaung. Nah, contoh bunyi gaung itu seperti ini. Jika kita gabungkan ya, contohnya seperti ini. Bebelala jar jar, bebelala jar jar. Nah, nampak ya, jadi tidak terlalu jelas, apalagi kalau cepat. Nah, sekarang kalian boleh coba sendiri bagaimana bunyi pantul gaung. Sekarang kita masuk ke gema. Gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Nah, gema terjadi jika jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul jauh. Jadi, gema ini sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit maupun di lereng-lereng gunung. Jadi, gema ini banyak dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman jurang, panjang goa, ataupun kedalaman laut. Nah, sama seperti bunyi pantul gaung, kita akan belajar tentang bunyi pantul gema. Kalau bunyi pantul gema itu terdengar setelah bunyi asli. Jadi ketika bunyi asli selesai terucap, barulah disusul oleh bunyi pantul gema. Seperti kata belajar tetap ya, ketika bunyi asli sudah selesai mengucapkan kata belajar, bunyi pantul gema baru memulai kata belajar. Nah, yuk kita praktekkan ya. Kita gabung bunyi asli dengan bunyi pantul gema. Belajar, 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 belajar. Nah, bisa ya? Coba, sekarang giliran kalian untuk mempraktekkannya. Jadi bunyi pantul gema terdengar setelah bunyi asli. Sudah nampak bedanya ya antara bunyi pantul gaung dengan bunyi pantul gema. Nah, kita sudah belajar tentang bunyi pantul, sekarang kita akan belajar tentang penyerapan bunyi. Selain bisa dipantulkan, ternyata bunyi juga bisa diserap. Penyerapan bunyi itu terjadi apabila bunyi dalam perambatannya itu dihalangi oleh benda yang permukaannya lunak, seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Jadi semua benda yang lunak itu pasti bisa menyerap bunyi. Benda yang dapat menyerap bunyi itu biasanya disebut juga dengan peredam bunyi. Nah, peredam bunyi ini biasanya digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Makanya di gedung bioskop, karena menggunakan speaker yang besar, agar kita bisa menonton film dan mendengar kata-katanya dengan jelas, agar tidak terjadi gaung atau kerdam, biasanya lantai dan dinding bioskop itu dilapisi dengan karpet. Kenapa harus dilapisi karpet? Itu untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Sungguh menyenangkan. Nah, sekarang langsung ajak kalian untuk berpikir. Di sini langsung punya satu soal. Coba kalian baca dengan baik. Kalian dengarkan baik, kemudian kalian berpikir, kita mau cari solusi untuk teman-teman kita ini. Nah, di sini ada teman kita, ada Medi, Yanto, Anton, Rudi, dan Yudi. Mereka tuh sedang berlatih menyanyi. Mereka berlatih menyanyi di kamar. Supaya tidak mengganggu orang lain, bagaimana caranya ya? Supaya suara mereka tidak terlalu keras terdengar dari luar. Bayangkan ya mereka 5 orang, kalau sekali sama-sama latihan bernyanyi pasti ribut sekali. Nah, yuk kita cari solusi bagaimana supaya orang luar tidak terganggu dengan suara latihan menyanyi mereka. Kalian kerjakan di buku latihan kalian, tulis dengan rapi, jawablah dengan benar. Inilah akhir pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat
tetap rajin belajar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Dadah.